saya akan membahas tentang metode pembelajaran, yaitu metode Recollection Smart Teaching. Metode pembelajaran adalah suatu langkah-langkah yang disusun secara prosedural untuk digunakan pada suatu kegiatan pembelajaran. Metode yang saya ambil yaitu metode Recollection Smart Teaching. Metode Recollection Smart Teaching ini merupakan metode pembelajaran yang lahir dari ilmu hipnotisme. Mengapa ia lahir dari ilmu hipnotisme? Karena metode ini adalah merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang seni berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Jadi, recollection ini dapat diartikan sebagai recollection, yaitu mengingatkan kembali terhadap apa yang telah dipelajari sebelumnya. Smart yaitu kepintaran, dan teaching yaitu pembelajaran ataupun pengajaran. Setelah mengetahui apa itu Recollection Smart Teaching, maka Recollection Smart Teaching ini adalah merupakan metode yang dilakukan oleh seorang guru agar pembelajaran di dalam kelas itu lebih menarik perhatian, agar seorang. Selanjutnya kita masuki prinsip metode Recollection. Metode Recollection Smart Teaching ini memiliki prinsip, yaitu yang pertama, pembelajaran itu bukan transfer pengetahuan, melainkan transformasi jiwa. Yang kedua, membersihkan segala masalah yang ada di pikiran manusia. Yang ketiga, ia menciptakan keceriaan dan kesenangan di dalam pelajaran, sehingga belajar itu bukan dijadikan beban oleh peserta didik, tetapi dijadikan hobi yang menyenangkan. Yang keempat, mengubah hidup menjadi lebih bermakna. Dan yang kelima, selalu berusaha mengatasi masalah pembelajaran yang terjadi. Selanjutnya, di dalam metode Recollection Smart Teaching ini memiliki 7 metode sederhana. Yang pertama yaitu mengenal manual tubuh. Jadi, guru harus memahami manual tubuh siswa dan guru tersebut. Dengan begitu, guru akan lebih mudah untuk mengenali apa yang telah terjadi pada muridnya, sehingga jika ia menghadapi masalah, ia akan mudah memberi jalan keluar apabila terdapat masalah dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu Basic Recollection Smart Teaching. Pada bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu Team Based dan Perform. Pemahaman terkait Team Based ini sangat penting karena waktu mengajar pada pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari itu bisa berpengaruh terhadap kondisi kemampuan siswa untuk memahami suatu pembelajaran. Kalau perform itu adalah bagaimana gaya mengajar guru terhadap waktu yang sedang ia jalani. Kelebihan dan kekurangan metode Recollection Smart Teaching. Kelebihan dari metode ini yang pertama adalah ia mengutamakan pemahaman melalui tindakan aplikasi. Pembelajaran yang baik bukanlah sekedar hafalan, melainkan melalui pemahaman. Pemahaman akan lebih mudah untuk didapatkan ketika seseorang tersebut mengaplikasikannya, baik guru itu sendiri ataupun siswanya. Di dalam metode ini, ia melatih siswa untuk berinteraksi secara langsung guna memperoleh pemahamannya. Yang kedua, tuntutan untuk selalu termotivasi. Dalam hal ini bukan hanya siswa yang harus penuh dengan motivasi, tetapi lebih dikhususkan pada guru yang harus aktif dan termotivasi, karena metode ini juga menekankan pada posisi guru yang selalu menjadi teladan bagi muridnya. Dan yang ketiga, adanya aspek karisma. Kekurangan ataupun kelemahan dari metode Recollection Smart Teaching yaitu yang pertama, ia membutuhkan waktu yang cukup lama. Metode ini membutuhkan transformasi, yang mana transformasi ini hanya dapat terjadi apabila orang tersebut telah melakukan transformasi. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah tahapan metode yang kurang konkret. Dan yang ketiga, banyaknya aspek-aspek yang menjadi pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik.
Allah SWT. Oke, benar sekali. Apa yang dikatakan oleh teman-teman kamu itu benar. Akhlak terpuji itu merupakan perbuatan yang baik, sikap atau perbuatan yang baik dan disenangi oleh Allah SWT. Pernah nggak kamu melaksanakan akhlak terpuji kepada orang lain ataupun kepada Allah? Kalau pernah, bisa kamu menyebutkan contohnya? Apakah ada yang pernah tahu apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terpuji? Saya, Bu. Oke, apa? Silakan. Suka menolong orang. Ada lagi? Saya, Bu. Oke. Berdoa. Oke, benar. Saya, Bu. Sopan santun. Oke, benar sekali. Oke, benar sekali ya. Alhamdulillah, pintar-pintar semua anak ibu. Beri tepuk tangan atas dulu. Semua contoh yang dikatakan oleh anak-anak ibu semua itu benar. Contoh dari akhlak terpuji itu yang pertama adalah suka menolong orang. Yang kedua ialah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jujur. Empat, amanah. Yang kelima, sopan santun. Dan masih banyak lagi. Jadi, kita sebagai umat muslim harus memiliki akhlak terpuji, karena akhlak ini merupakan akhlak yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari apa itu akhlak terpuji, maka kita akan memasuki contoh yang pertama, yaitu jujur. Ada yang tahu nggak apa itu jujur? Ya, silakan ya, apa itu yang dimaksud dengan jujur? Tidak berbohong. Oke, ada lagi yang tahu apa itu jujur? Saya, Bu. Oke, baiklah, silakan. Berkata benar, Bu. Oke, ada lagi nggak yang tahu atau yang pernah dengar apa itu kata jujur? Ada? Sepertinya tidak ada lagi ya. Teman kita tadi, jujur itu merupakan suatu sikap yang dimana perbuatan ataupun perkataan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oke, maksudnya ialah suatu perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain itu ialah yang benar-benar terjadi di lapangan, tidak ada ditambah dan tidak ada dikurangkan. Oke, lawan dari sifat jujur ini adalah bohong. Bohong itu adalah suatu sikap yang dimana perkataan atau perbuatan kita itu tidak sama dengan lapangan. Pernah nggak melihat orang yang bohong? Ya, pernah kan? Tentu saja pernah. Karena orang yang bersikap jujur ini harus kita lakukan di mana saja dan dimanapun kita berada. Tidak ada kita memandang tempat atau di mana saja kita berada. Karena sifat jujur ini harus kita tanamkan dari kecil, sehingga pada saat dewasa itu kita akan terbiasa untuk berkata jujur. Salah satu manfaat dari sikap jujur ini ialah kita memiliki banyak teman. Orang lain itu gemar untuk ataupun suka untuk berteman dengan kita karena kita memiliki sifat yang jujur. Sebagai contoh, ketika kita di dalam sekolah itu kita akan pernah melaksanakan ujian
berperilaku jujur. Bisa kan anak ibu membacakan hadis tersebut? Bisa, Bu. Oke, dipersilakan Yosa. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajulu la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi ilal nar wa innal rajulu la yakdzibu hatta yaktuba indallahi kadzaba. Oke, artinya sekalian. Artinya dibacakan oleh PH. Silakan PH. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berkata dan berperilaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Oke, sudah jelas ya. Ganjaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan sifat jujur. Ganjarannya ialah mengantarkan seseorang itu ke surga. Karena sikap itu merupakan sikap yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kerugian bagi orang-orang yang melakukan sifat tidak jujur atau berbohong ini, yang pertama itu dia akan menyesal. Mengapa dia akan menyesal? Karena yang ia lakukan itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia tidak ada punya teman, sehingga ia dibenci sama oleh orang lain, dan ia akan mendapatkan dosa. Udah, Bu. Oke, berarti udah kelar ya, mulai dari pengertian tadi Ibu jelaskan dan teman-teman yang dijelaskan. Berikut itu contoh tentang perilaku akhlak terpuji, lalu manfaat bersikap jujur, dan kerugian bagi orang-orang yang tidak jujur. Sampai di sini kalian paham nggak dengan materi yang disampaikan tadi? Paham, Bu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu, Ibu akan memanggil teman-teman sekalian. Ini perwakilan saja ya, untuk menjelaskan ulang apa yang telah disampaikan Ibu ataupun teman-teman kalian pada pagi hari ini. Siapa yang mau? Ada yang mau? Oke, dipersilakan Yosa. Jujur itu adalah suatu sikap yang dimana perbuatan atau perkataan itu sesuai dengan kenyataan. Oke, silakan Aya. Manfaat perilaku jujur